Kalian pernah dengar kisah tentang janda cantik yang membuat desa heboh karena kehidupan mewahnya? Tapi apa kalian tahu, di balik semua itu, ada suara-suara aneh yang menggema dari rumahnya setiap malam. Suara yang bukan berasal dari manusia. Ada yang bilang, dia bersetubuh dengan makhluk gaib. Malam ini, aku akan bercerita tentang sebuah ritual terkutuk yang mengerikan, yang melibatkan seorang janda dan genderuwo penghuni desa itu. Siapkan mental kalian, karena ini bukan sekadar cerita biasa. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, tinggal seorang wanita bernama Ratna. Dia adalah seorang janda cantik, kulitnya putih bersih, dengan mata yang tajam dan senyum yang memikat. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan tragis, meninggalkan Ratna dalam kesulitan ekonomi yang parah. Tak ada yang tahu bagaimana dia bertahan, sampai suatu hari semuanya berubah. Dalam waktu singkat, Ratna tiba-tiba memiliki segalanya. Rumahnya direnovasi menjadi megah, perhiasan menghiasi tubuhnya, dan mobil baru terparkir di depan rumah. Tetangga-tetangganya hanya bisa berbisik-bisik, mencoba mencari tahu dari mana datangnya semua kekayaan itu. Namun, di balik kehidupannya yang kini terlihat sempurna, ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, suara-suara mengerikan terdengar dari rumah Ratna. Suara itu seperti rintihan, atau mungkin lebih mirip seperti dengusan makhluk besar. Tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan, karena mereka tahu Ratna sering terlihat membawa sesajen ke hutan yang gelap di ujung desa. Suatu malam, Desi, tetangga Ratna yang penasaran, mencoba mengintip dari jendela rumah Ratna. Dia melihat Ratna duduk di ruang tamu, mengenakan kain putih tipis, menunduk di depan lilin menyala. Di hadapannya, berdiri sesosok bayangan besar dengan tubuh berbulu lebat, matanya merah menyala, dan gigi tajam yang mencuat dari mulutnya. Bayangan itu mendekati Ratna, dan saat Desi akan berteriak, mulutnya terasa terkunci. Desi berlari pulang dengan napas terengah-engah, tapi sejak malam itu, dia jatuh sakit. Wajahnya pucat, dan dia hanya bisa bergumam, "Ratna, genderuwo," sebelum akhirnya meninggal dunia keesokan harinya. Kematian Desi membuat desa gempar. Warga mulai mencurigai Ratna, tapi tidak ada yang berani menegurnya. Mereka hanya bisa diam, takut akan sesuatu yang tidak mereka pahami. Namun, kengerian itu semakin nyata ketika beberapa warga mulai melihat sosok tinggi besar berbulu hitam berkeliaran di sekitar rumah Ratna saat tengah malam. Mereka tahu, apapun yang terjadi di sana, itu bukan ulah manusia biasa. Malam itu, suara rintihan dari rumah Ratna terdengar lebih keras daripada biasanya. Warga yang masih terjaga hanya bisa memejamkan mata, berharap malam segera berlalu. Di dalam rumah, Ratna duduk di depan cermin besar di kamarnya. Cermin itu bukan cermin biasa, bingkainya dihiasi ukiran rumit yang menyerupai wajah-wajah menyeramkan. Di hadapan cermin, Ratna berbicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Aku sudah memberikan semuanya, aku sudah memenuhi syaratmu. Tapi kenapa rasanya semakin gelap? Apa yang kau inginkan dariku sekarang?" Bayangan di cermin mulai berubah. Sebuah sosok muncul, tubuhnya besar, dengan kulit seperti terbakar dan mata merah yang menembus jiwa. Suara berat dan menggelegar keluar dari cermin itu, "Kekayaanmu akan terus mengalir, Ratna. Tapi jangan lupa, kau milikku sekarang. Jiwa dan tubuhmu." Ratna terdiam, wajahnya penuh ketakutan. Ia teringat awal mula semua ini terjadi. 2 tahun lalu, setelah kematian suaminya, Ratna sering pergi ke hutan untuk menyendiri. Suatu malam, di tengah kegelapan hutan, ia bertemu dengan seorang dukun tua. Dukun itu memberinya tawaran yang menggiurkan, kekayaan melimpah sebagai ganti sebuah ritual. "Ritual ini akan mengubah hidupmu," kata sang dukun. "Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Kau akan menjadi istri dari penguasa gaib." Putus asa dan dilanda kemiskinan, Ratna menerima tawaran itu. Ia mengikuti dukun ke sebuah tempat keramat di tengah hutan, di mana ia diminta untuk menyerahkan sesuatu yang sangat pribadi, sehelai kain yang ia kenakan saat malam pertama bersama suaminya. Setelah itu, dukun membaca mantra, dan malam itu, sosok mengerikan muncul dari kegelapan, genderuwo, penguasa wilayah gaib hutan tersebut. Ratna hampir pingsan saat melihat makhluk itu, tapi sang dukun menenangkannya. "Jangan takut.
Dia akan memberimu segalanya, tapi kau harus memberinya tubuhmu setiap bulan purnama. Kini, 2 tahun setelah perjanjian itu, Ratna mulai merasakan beban yang mengerikan. Setiap kali bulan purnama tiba, ia harus menyerahkan dirinya pada genderuwo itu. Setiap kali, ia merasa seperti sepotong jiwanya dicabut, meninggalkannya semakin kosong. Di luar rumah, bayangan besar genderuwo mulai terlihat oleh warga yang nekat mengintip. Salah satu dari mereka, Pak Darmo, memberanikan diri mendekati rumah Ratna malam itu. Ia membawa sebilah keris pusaka, berharap bisa menghentikan apapun yang terjadi di sana. Namun, sebelum Pak Darmo bisa mendekat, angin dingin berhembus kencang, membuatnya terjatuh. Dari bayangan gelap di dekat rumah Ratna, muncul sosok besar berbulu lebat. Genderuwo itu menatap Pak Darmo dengan mata merah membara. Pak Darmo mencoba membaca doa, tapi suaranya tercekat. Makhluk itu hanya tertawa rendah, lalu menghilang ke dalam rumah Ratna. Pak Darmo pulang dengan tubuh gemetar, dan keesokan harinya ia ditemukan tak sadarkan diri di depan pintu rumahnya. Kejadian ini membuat warga semakin takut. Mereka tahu, ada sesuatu yang mengerikan sedang menguasai desa mereka, dan itu semua berpusat pada Ratna. Malam bulan purnama kembali tiba. Cahaya putih keperakan menerangi langit desa yang mencekam. Warga desa memilih mengunci diri di rumah masing-masing, berharap kengerian yang menyelimuti malam itu segera berlalu. Suara aneh dari rumah Ratna sudah mulai terdengar sejak senja, gemerincing lonceng kecil, diikuti suara berat seperti raungan binatang. Di dalam rumah, Ratna tengah mempersiapkan dirinya. Ia mengenakan kain putih panjang, rambutnya dibiarkan tergerai. Lilin-lilin menyala di sekeliling ruang tamu, membentuk lingkaran aneh yang mengelilingi sebuah sesajen, bunga kenanga, dupa, dan sebuah kendi kecil berisi darah ayam hitam. Wajah Ratna penuh dengan ketakutan, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Perjanjian itu harus terus ia jalani, atau konsekuensinya jauh lebih mengerikan. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Dari cermin besar di sudut ruangan, suara berat terdengar lagi, "Kau sudah siap, Ratna?" Sebelum Ratna sempat menjawab, bayangan besar muncul dari kegelapan di belakangnya. Genderuwo itu kini berdiri tegak, tubuhnya lebih besar daripada sebelumnya, dengan bulu hitam yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Wajahnya menyerupai manusia, tetapi matanya merah menyala, dan gigi-giginya tajam seperti serigala. "Jangan khianati aku," suara genderuwo itu bergema, membuat lilin-lilin berkedip. "Kekayaanmu masih milikmu, tapi kau tahu apa yang harus kau lakukan." Ratna mengangguk lemah. Ia berjalan mendekati lingkaran sesajen, lalu berlutut di hadapannya. Ritual itu dimulai. Ratna memejamkan mata, melafalkan mantra yang telah diajarkan oleh dukun tua. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti duri yang menusuk jiwanya, tetapi ia terus melanjutkan. Tiba-tiba, suara keras seperti gemuruh menggema di seluruh rumah. Angin dingin menerobos masuk, membuat lilin-lilin padam seketika. Gelap gulita menyelimuti ruangan, tetapi Ratna tahu bahwa genderuwo itu masih ada di sana, mengawasinya dengan tatapan penuh tuntutan. Sementara itu, di luar rumah, beberapa warga yang memberanikan diri untuk mengintip kembali melihat sosok besar berdiri di jendela. Kali ini, makhluk itu menoleh ke arah mereka, membuat mereka ketakutan hingga lari terbirit-birit. Namun, salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Andi, memutuskan untuk tetap tinggal. Ia membawa kamera tua dan mencoba merekam apa yang terjadi. Ketika Andi mendekati rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman belakang, genderuwo itu kini berdiri, dengan kepala yang hampir menyentuh atap rumah. Tangannya yang besar dan berbulu menggenggam kendi kecil, yang di dalamnya tampak bercahaya merah menyala. Andi terpaku, tidak bisa bergerak. Namun, ketika genderuwo itu menoleh ke arahnya, Andi menjatuhkan kameranya dan lari sekuat tenaga. Keesokan harinya, Andi ditemukan terkapar di depan rumahnya. Tubuhnya penuh lebam, dan ia hanya bisa bergumam, "Ratna, mereka datang untuk semua orang." Sebelum akhirnya pingsan. Kejadian ini membuat warga desa semakin yakin bahwa Ratna telah terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, tak seorang pun berani mendekatinya untuk menuntut jawaban. Sementara itu, Ratna sendiri mulai merasakan efek dari ritual itu. Setiap kali bulan purnama berlalu, tubuhnya terasa lebih lemah, dan mimpi buruk tentang genderuwo itu terus menghantuinya. Setelah kejadian malam bulan purnama itu, desa menjadi semakin mencekam. Warga yang dulunya hanya mencurigai Ratna, kini mulai menghindarinya sepenuhnya. Anak-anak tak lagi berani bermain di sekitar rumahnya, dan suara bisik-bisik tentang istri genderuwo
terdengar di mana-mana. Ratna sendiri merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Meskipun kekayaan yang dijanjikan terus mengalir, warisan usaha suaminya tiba-tiba berkembang pesat. Ladangnya panen berlimpah, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengintai dirinya setiap saat. Malam itu, Ratna mencoba tidur lebih awal, berharap bisa melupakan semua kegelisahan yang melingkupi pikirannya. Namun, saat tengah malam, suara berat yang familiar kembali terdengar di dalam kamar. "Ratna!" Suara itu memanggil, serak namun penuh kuasa. Ratna membuka matanya perlahan. Di sudut kamar, cermin besar itu kembali memperlihatkan bayangan genderuwo. Namun kali ini, sosok itu tidak hanya muncul di cermin. Perlahan, ia keluar dari permukaan kaca, seperti air yang mengalir. Tubuh besar berbulu itu kini berdiri di depan Ratna, membuatnya terperanjat dan mundur ke dinding. "Aku ingin lebih darimu," kata genderuwo itu, matanya merah menyala. "Kesepakatan kita belum selesai." Ratna gemetar. "Aku sudah melakukan semuanya. Apalagi yang kau inginkan dariku?" Makhluk itu mendekat, suaranya semakin rendah namun menusuk. "Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, lebih abadi. Aku ingin keturunan." Mendengar itu, Ratna merasakan tubuhnya hampir lumpuh. "Tidak, itu tidak mungkin," serunya, mencoba menghindari pandangan makhluk itu. Namun genderuwo itu hanya tertawa rendah. "Kau sudah milikku, Ratna. Tidak ada jalan keluar. Jika kau menolak, maka aku akan mengambil lebih banyak dari hidupmu, bukan hanya jiwa, tapi juga nyawa orang-orang di sekitarmu." Ratna tidak bisa menjawab. Tubuhnya bergetar hebat, dan air matanya jatuh tanpa henti. Ia tahu bahwa menolak berarti mengundang bencana yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh desa. Sementara itu, di sisi lain desa, Andi yang masih terbaring lemah mulai mengigau dalam tidurnya. Ia terus menyebut nama Ratna dan menggambarkan bayangan-bayangan menyeramkan yang ia lihat malam itu. Ibunya, yang panik melihat kondisi Andi, memanggil Pak Darmo, seorang tetua desa yang dianggap paham hal-hal gaib. Pak Darmo mendatangi rumah Andi dengan membawa keris pusaka dan segenggam daun sirih. Ia mencoba membangunkan Andi dengan doa-doa, dan setelah beberapa saat, Andi tersentak bangun. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. "Pak, di hutan, ada sesuatu, kita semua dalam bahaya," kata Andi terbata-bata. Pak Darmo mencoba menenangkan Andi. "Ceritakan perlahan. Apa yang kau lihat?" Andi menjelaskan bahwa saat ia mencoba merekam kejadian di rumah Ratna, ia melihat genderuwo itu berjalan ke arah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang lebih besar dan menyeramkan, sebuah gerbang batu raksasa yang dipenuhi simbol-simbol aneh. "Itu bukan gerbang biasa," kata Andi. "Itu seperti pintu menuju dunia lain." Pak Darmo terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus melakukan sesuatu. Jika ini terus dibiarkan, seluruh desa bisa hancur." Malam itu, Pak Darmo mengumpulkan beberapa warga desa yang berani untuk membahas situasi yang semakin mencekam. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia menjelaskan tentang apa yang diceritakan Andi. "Gerbang batu itu bukan tempat biasa," ucap Pak Darmo dengan nada serius. "Itu adalah pintu menuju alam gaib, tempat makhluk-makhluk seperti genderuwo datang dan pergi. Jika kita tidak bertindak sekarang, desa ini akan jadi tumbal mereka." Para warga saling pandang, takut namun juga marah. "Ini semua gara-gara Ratna," teriak seorang lelaki tua. "Dia membawa kutukan ke desa ini." Pak Darmo mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. "Kita tidak tahu seberapa dalam keterlibatan Ratna. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa melawannya dengan amarah. Kita harus memutuskan hubungan dia dengan makhluk itu. Namun, ini bukan perkara mudah." Sementara itu, Ratna sedang duduk termenung di rumahnya. Tubuhnya lemah, dan ia merasakan ada sesuatu yang terus menguras energinya. Pikirannya terus dihantui oleh tuntutan genderuwo untuk memberikan keturunan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Ratna, yang merasa ketakutan, ragu-ragu membuka pintu. Namun, saat ia mengintip, ia mendapati Pak Darmo berdiri di sana bersama beberapa warga. "Ratna, kita perlu bicara," kata Pak Darmo tegas. Ratna membuka pintu perlahan. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darmo melangkah masuk. "Aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Perjanjianmu dengan makhluk itu telah menyeret seluruh desa ke dalam bahaya. Aku akan membantumu, tapi kau harus jujur. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ratna terisak, lalu mulai bercerita tentang malam pertama ia bertemu genderuwo itu, tentang perjanjian yang dibuatnya demi kekayaan, dan tentang tuntutan makhluk itu yang semakin mengerikan. Pak Darmo mengangguk pelan,
lalu berkata, "Kau telah membuka jalan untuk makhluk itu ke dunia kita. Tapi ada satu cara untuk memutuskan semua ini." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ratna, suaranya penuh ketakutan. "Kita harus pergi ke gerbang batu itu dan menghancurkan jembatan antara dunia kita dan dunia mereka," jawab Pak Darmo. "Tapi kau harus ikut, Ratna. Tanpa kehadiranmu, ritual itu tidak akan berhasil." Ratna ragu-ragu, namun akhirnya mengangguk. "Kalau itu satu-satunya cara, aku akan melakukannya." Malam itu, Pak Darmo, Ratna, dan beberapa warga yang berani menuju hutan. Jalanan gelap dan dipenuhi suara aneh, seperti bisikan makhluk-makhluk gaib yang mengintai mereka dari kegelapan. Ketika mereka tiba di gerbang batu, semua orang tertegun. Gerbang itu sangat besar, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang memancarkan cahaya merah redup. Bau dupa dan darah segar terasa menyengat di udara. Pak Darmo segera memulai ritual. Ia menyalakan dupa dan membaca mantra, sementara Ratna berdiri di tengah lingkaran yang telah dibuat. Namun, sebelum ritual selesai, terdengar suara raungan keras dari balik gerbang. Genderuwo itu muncul, kali ini lebih besar dan mengerikan daripada sebelumnya. Ia mengamuk, membuat tanah berguncang. "Kalian tidak bisa memutuskan perjanjian ini," teriaknya dengan suara menggema. Pak Darmo melanjutkan mantra dengan suara lantang, sementara warga mencoba melawan rasa takut mereka. Genderuwo itu mulai mendekati lingkaran, tetapi setiap kali ia mencoba masuk, ia terpental oleh kekuatan gaib dari ritual itu. Namun, tiba-tiba, Ratna mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya melayang di udara, seperti ada kekuatan yang menariknya ke arah gerbang. "Aku tidak bisa. Dia terlalu kuat," jeritnya. Pak Darmo berteriak, "Tetaplah di tempatmu, Ratna. Kau harus melawan." Malam itu di tengah hutan, suasana mencekam mencapai puncaknya. Ratna terombang-ambing di udara, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata menuju gerbang batu yang bersinar merah darah. Genderuwo berdiri di dekat gerbang, matanya menyala dengan amarah dan nafsu. "Ratna adalah milikku. Dia telah memilih jalannya," teriak genderuwo itu dengan suara menggema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Pak Darmo, yang masih memimpin ritual, tetap melafalkan mantra dengan lantang. Namun kekuatannya mulai goyah. Genderuwo itu semakin mendekat, mencoba menghancurkan lingkaran pelindung yang telah dibuat Pak Darmo. "Ratna, jangan menyerah. Kau adalah kunci untuk memutuskan ini semua," seru Pak Darmo, mencoba memberikan semangat kepada Ratna yang wajahnya penuh kepanikan dan ketakutan. Ratna, yang tubuhnya terasa seperti disedot ke arah gerbang, mencoba melawan dengan segenap tenaga yang tersisa. "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi," teriaknya dengan air mata mengalir deras. Genderuwo itu tertawa sinis. "Terlambat, Ratna. Kau adalah milikku selamanya. Dunia ini tak bisa melepaskanmu dariku." Namun tiba-tiba, Ratna teringat sesuatu yang pernah dikatakan suaminya sebelum meninggal. "Jangan pernah biarkan dirimu menjadi budak apapun, bahkan rasa takut." Kata-kata itu menggema di benaknya, memberinya keberanian baru. Dengan segenap kekuatan, Ratna melawan tarikan yang mengikatnya. "Tidak, aku bukan budakmu," teriaknya. Ia meraih gelang pusaka milik almarhum suaminya yang selalu ia kenakan, lalu mengarahkannya ke genderuwo. Cahaya terang yang menyilaukan meledak dari gelang itu, membuat genderuwo berteriak kesakitan. Tubuh besar makhluk itu mundur beberapa langkah, dan gerbang batu mulai bergetar hebat. Pak Darmo memanfaatkan momen itu untuk menyelesaikan mantra terakhirnya. Ia mencabut keris pusaka dan menusukkannya ke tanah di tengah lingkaran. "Dengan ini, aku memutus semua ikatan antara dunia manusia dan dunia gaib," teriaknya. Tanah di sekitar gerbang batu mulai retak, dan suara gemuruh besar terdengar. Genderuwo yang masih melawan terlihat semakin lemah. "Tidak, ini tidak mungkin. Ratna, kau akan menyesal," teriaknya sebelum tubuhnya tersedot kembali ke dalam gerbang. Gerbang itu akhirnya runtuh, menyisakan debu dan bau hangus yang menyengat. Ratna jatuh ke tanah, lemas namun masih hidup. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pak Darmo mendekati Ratna, membantunya bangun. "Kau telah menyelesaikan bagianmu, Ratna. Tapi ingat, ini adalah pelajaran bahwa jalan pintas tidak pernah membawa kebahagiaan sejati." Ratna mengangguk lemah, matanya penuh penyesalan. "Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Tapi aku salah. Aku hampir menghancurkan segalanya." Setelah gerbang batu runtuh dan genderuwo tersedot kembali ke alam gaib, keheningan meliputi hutan. Para warga yang ikut menyaksikan kejadian itu berdiri terpaku, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ratna terduduk di tanah, tubuhnya gemetar,
dan wajahnya penuh kelelahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa lega. Akhirnya, makhluk itu telah pergi. Pak Darmo membimbing Ratna keluar dari lingkaran ritual. Kau telah memutuskan ikatan dengan genderuwo itu, Ratna. Tapi, ini belum selesai, katanya, suaranya penuh kewaspadaan. Ratna mengangkat wajahnya yang pucat. Apa maksudmu? Bukankah semuanya sudah berakhir? Tanyanya dengan suara serak. Pak Darmo menggeleng. Kutukan seperti ini tidak hanya lenyap begitu saja. Hubunganmu dengannya terlalu dalam. Meski makhluk itu sudah kembali ke alamnya, jejaknya tetap ada. Kita harus membersihkan kutukan ini sepenuhnya, atau kau dan desa ini akan terus dihantui oleh kekuatannya. Malam itu, mereka kembali ke desa dengan langkah berat. Namun, sesuatu terasa aneh. Begitu mereka mendekati batas desa, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyelimuti mereka. Angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang terdengar seperti rintihan. Seorang warga berteriak, menunjuk ke arah pepohonan. Lihat, ada bayangan. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Bentuknya tak jelas, namun auranya begitu mencekam. Pak Darmo memperhatikan dengan serius. Ini adalah sisa-sisa kekuatan genderuwo itu. Dia meninggalkan penjaga untuk memastikan kau, Ratna, tetap terikat dengannya. Ratna membelalakkan matanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Pak Darmo menarik napas panjang. Ada satu cara terakhir. Tapi cara ini sangat berisiko. Apapun itu, aku akan melakukannya, kata Ratna tegas. Pak Darmo menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual pemutus terakhir, yang harus dilakukan di tempat Ratna pertama kali bertemu genderuwo, rumah tuanya di tengah desa. Ritual itu membutuhkan pengorbanan jiwa. Jika gagal, Ratna akan terperangkap selamanya di dunia gaib. Malam itu juga, mereka memulai persiapan. Warga desa yang masih takut memilih mengunci diri di rumah masing-masing. Hanya beberapa orang yang cukup berani menemani Pak Darmo dan Ratna ke rumah tua itu. Begitu mereka tiba, suasana rumah tua itu terasa semakin menakutkan. Jendela-jendela yang pecah tampak seperti mata gelap yang mengintip. Angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding, membawa bau busuk yang menyengat. Pak Darmo menyalakan lilin-lilin di 4 penjuru ruangan, membentuk lingkaran pelindung di tengah-tengahnya. Ratna diminta berdiri di tengah lingkaran, sementara Pak Darmo mulai melafalkan mantra. Namun, belum separuh mantra selesai dibacakan, rumah itu mulai bergetar hebat. Dinding-dinding kayu seperti ingin runtuh, dan suara tawa genderuwo terdengar menggema di seluruh ruangan. Kalian pikir bisa memutuskan aku? Ratna adalah milikku, suara itu terdengar jelas, membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di tengah ruangan, mengambil bentuk genderuwo. Meski tak sekuat sebelumnya, wujudnya tetap mengerikan. Tubuh besar dengan kulit penuh luka bernanah, mata merah menyala, dan taring yang tajam. Ratna, kau tidak bisa melarikan diri dariku, teriak makhluk itu sambil mencoba menembus lingkaran pelindung. Pak Darmo berteriak kepada Ratna. Ini saatnya, Ratna. Kau harus melawan bayangannya sendiri. Ingat, hanya kau yang bisa memutuskan ini sepenuhnya. Ratna, meski tubuhnya gemetar, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap genderuwo itu dengan mata penuh ketegasan. Aku tidak takut lagi padamu. Kau tidak punya kuasa atas hidupku. Ia meraih gelang pusaka suaminya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, berteriak dengan segenap kekuatannya. Cahaya dari gelang itu kembali memancar, menerangi seluruh ruangan dan membakar bayangan genderuwo. Makhluk itu mengerang kesakitan, tubuhnya perlahan-lahan memudar. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, genderuwo itu berkata dengan suara penuh kebencian, "Ini belum berakhir, Ratna. Aku akan kembali saat kau paling lemah." Dini hari menjelang, langit masih kelam tanpa bintang. Ratna terduduk di lantai rumah tua, tubuhnya lemas setelah menghadapi kengerian yang baru saja terjadi. Cahaya dari gelang pusaka suaminya memudar, meninggalkan keheningan yang berat. Warga yang sebelumnya mendampingi perlahan mendekat, wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. Pak Darmo berdiri dengan tatapan lelah. Kutukan telah diputuskan, Ratna. Genderuwo itu tak lagi punya akses ke dunia ini, setidaknya untuk sementara. Ratna mengangkat wajahnya, tatapan kosong di matanya perlahan berubah menjadi harapan. Apakah aku bisa hidup normal lagi, Pak? Tanyanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Pak Darmo mengangguk, namun raut wajahnya menyiratkan keraguan. Kau telah memutus ikatan utama, tapi jejak hubunganmu dengannya meninggalkan luka dalam pada jiwamu. Luka itu akan membutuhkan waktu untuk sembuh, dan mungkin selamanya meninggalkan bekas.
Warga membantu Ratna berdiri dan membawanya keluar dari rumah tua. Udara pagi yang dingin menyentuh kulit mereka, membawa ketenangan yang terasa asing setelah malam yang begitu menegangkan. Namun, sesuatu terasa salah. Ketika mereka melewati batas desa, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Pak Darmo berhenti dan menoleh dengan cepat. "Ada yang mengikuti kita," gumamnya. Tiba-tiba, bayangan hitam kecil melesat dari kegelapan. Seorang warga menjerit saat ia melihat seekor makhluk kecil menyerupai anak genderuwo melompat ke arahnya. "Itu bukan dia." "Tapi, apa ini?" teriak warga tersebut. Pak Darmo segera merapal doa, memukul makhluk itu dengan tongkat pusakanya. Makhluk itu meledak menjadi asap hitam, namun kehadirannya meninggalkan rasa dingin yang mencengkeram. Ratna gemetar. "Apa itu? Aku pikir semuanya sudah selesai." Pak Darmo menghela napas panjang. Tampaknya genderuwo itu meninggalkan bagian dari dirinya di sini, untuk terus menghantuimu. Kita harus memastikan tidak ada lagi jejak yang tertinggal. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa dan berkumpul di balai desa untuk bermusyawarah. Namun, begitu sampai, mereka disambut oleh sesuatu yang mengerikan. Rumah-rumah warga penuh dengan cap tangan hitam di dinding, seperti bekas makhluk gaib yang berkeliaran. Bau busuk menyengat udara, dan suara tawa pelan terdengar dari segala arah. Ratna jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. "Semua ini salahku? Aku membawa malapetaka ke desa ini." Pak Darmo mencoba menenangkannya. "Ini bukan akhir, Ratna. Selama kita tidak menyerah, kita bisa melawan." Ritual terakhir pun disiapkan, kali ini melibatkan seluruh warga desa. Pak Darmo memimpin doa bersama, menyerukan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Mereka membuat lingkaran besar di tengah lapangan desa, menggunakan garam, air suci, dan mantra-mantra yang diperkuat dengan doa tulus. Saat malam tiba, bayangan-bayangan hitam mulai berkumpul di pinggir desa, mencoba menembus lingkaran perlindungan. Ratna, yang berdiri di tengah lingkaran, memegang gelang pusaka suaminya dengan erat. Tiba-tiba, suara genderuwo terdengar kembali, kali ini lebih lemah namun penuh kebencian. "Ratna, kau mungkin bisa memutusku dari dunia ini, tapi kau tidak bisa memutus ingatanmu tentangku. Aku akan selalu ada di bayanganmu." Ratna, dengan air mata yang mengalir, memandang ke arah kegelapan. "Mungkin aku tidak bisa melupakanmu, tapi aku tidak akan lagi hidup dalam ketakutan." Dengan doa terakhir yang diucapkan oleh seluruh warga, bayangan-bayangan hitam itu lenyap satu persatu. Udara desa terasa lebih ringan, dan suasana kembali hening. Ratna akhirnya mengerti bahwa meski ia berhasil memutus ikatan dengan genderuwo, perjalanan hidupnya untuk menebus kesalahan belum selesai. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa, mencari tempat baru untuk memulai hidup dari awal, membawa pelajaran besar tentang harga dari jalan pintas yang penuh dosa. Epilog. Desa itu perlahan kembali normal, namun warga tidak pernah melupakan malam-malam mencekam yang mereka alami. Rumah tua Ratna dibiarkan kosong, menjadi pengingat abadi tentang kekuatan gelap yang pernah hampir menghancurkan mereka. Ratna, di tempat barunya, hidup dalam penebusan, menyadari bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan melalui ketulusan dan kesabaran. Namun, setiap kali malam tiba, ia masih merasakan bayangan dingin mengintai dari sudut gelap, sebuah pengingat bahwa dosa selalu meninggalkan bekas.